Silakan Bang. Oke, cara mengatasi dilema adalah bring reason back into its center. Itu kita dilema bukan karena gangguan hati nurani, tetapi secara etis kita tahu, tapi secara etis juga kita tahu akibatnya kalau kita nggak lakukan hal yang disodorkan pada kita. Coba saya carikan kasus ya, terus kita diskusikan. Tadi pagi saya ngajar di forum DPRD, tokoh-tokoh DPRD di situ. Salah satu orang dari NTB, dari Bima, dia ajukan problem dalam rangka membantah saya. Saya bilang begini, kalian akan dipilih melalui argumen kalian, kemampuan argumen kalian membujuk swing voters, yaitu kalangan muda, millennials, yang ragu-ragu memilih kalian sebagai anggota DPR, sebagai bupati. Kenapa? Karena kalian nggak pernah bicara dua hal yang jadi grammar keadilan dunia sekarang. Satu adalah etika lingkungan, yang kedua adalah sekuritas global, keamanan global. Lalu mereka bilang, itu jauh dari Indonesia. Saya bilang, hari ini 19 sampai 23 ada latihan bersama antara Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan US Air Force di Pekanbaru. Ada 100 personil latihan bersama. Dan kita tahu ada ketegangan di depan Sumatera, ketegangan Indo-Pasifik. Saya cuma lempar isu itu. Lalu saya bilang lagi, kalau Anda bilang itu jauh dari Indonesia, minggu lalu ada perjanjian pertahanan antara Papua Nugini dengan Amerika Serikat, yang hasilnya adalah Amerika Serikat boleh parkir armada perangnya di pelabuhan darat dan pelabuhan laut Port Moresby di Papua Nugini. Itu 20 menit misalnya itu nyampe di Papua tuh. Apakah itu sekedar untuk menghalau potensi Cina beroperasi di Pasifik? Kalau nggak ada isu yang sekarang terus-menerus hangat soal Papua. Jadi itu bukan isu jauh, itu isu di depan mata kita soal global security dan soal keamanan lingkungan. Karena ada Freeport di situ. Oh, dia mulai cari cara, tapi nggak begitu. Oke. Akhirnya masuk pada, dia terangkan bahwa dia caleg dari NTB dan berupaya memperoleh suara dari petani NTB, Bima terutama, yang sekarang lagi bersemangat nanam jagung karena jagung dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi akan jadi sumber ekspor, artinya sumber pendapatan masyarakat NTB, pupuknya gratis. Maka masyarakat NTB sekarang rame-rame merambah hutan karena ada insentif itu. Dia bilang itu insentif, jadi saya mesti pro land clearing untuk kepentingan food estate yang isinya adalah jagung. Oke. Saya bilang pada dia, oke, saya dengar itu. Saya bilang, saya juga baru dari NTB setahun lalu. Saya naik gunung Tambora di situ. Waktu saya turun dari Tambora, petani itu bilang pada saya bahwa bukit-bukit di depan Teluk Bima yang tadinya hijau sekarang gundul karena ditanam jagung. Lalu saya tanya pada anak-anak LSM di situ, apa efeknya? Mereka cerita, jagungnya dipanen, setelah dipanen karena dia bukit, begitu hujan, pestisida, pupuk
dari jagung itu langsung masuk ke Teluk Bima. Tiba-tiba ribuan kilogram ikan mengambang mati karena pestisida itu. Kan racunnya keras betul. Yang kedua, pupuk jagung itu tidak bisa dipakai oleh tanaman yang lain, hanya buat jagung. Jadi sekali pakai dibuang habis. Sekarang problemnya, kalau ada komplain dari saya terangin begini, Anda mau pilih apa? Mau pilih rakyat Bima kelebihan karbohidrat tapi kekurangan protein, atau sebaliknya protein ikan tersedia, karbohidratnya tidak kita peroleh. Jadi jangan babat hutan. Ada problem di situ. Mungkin itu problem utilitarian. Tetapi kalau misalnya ada klaim dari masyarakat pengguna protein, nelayan maupun emak-emak di situ, kami lebih ingin ikan daripada jagung. Gimana kira-kira diputuskan tuh? Dengan dasar-dasar pikiran tadi. Ada basic liberties, artinya setiap rakyat Bima berhak mengucapkan kepentingan dia. Saya lebih penting jagung, saya lebih penting ikan. Ada basic libertiesnya, boleh kita. Ada prinsip kedua tadi, equal opportunity, akses opportunities yang sama untuk mendalilkan itu di depan Mahkamah Agung, hakim ini. Ada prinsip ketiga di situ. Kalau putusan Mahkamah Agung tidak adil, siapa yang mesti diuntungkan dengan putusan yang tidak adil itu? Coba kita praktekin dulu nih prinsip-prinsip itu. Kasusnya datang pada saudara. Dengan pengetahuan saudara tentang masalah lingkungan, krisis iklim, tapi juga dengan pengetahuan saudara bahwa kebutuhan kerja masyarakat Bima itu diperlukan karbohidrat. Gimana coba? Satu pihak di sini, satu pihak di sini. Coba kita coba bagian sini kasih argumen ke saya. Harus protein, di sini harus karbohidrat, yang di sini yang harus pro saya, yang depan. Nggak, ini coba kita lihat ya. Apa sebetulnya dasar argumentasinya tuh? Ini playing angel, ini playing evil. Yuk coba, sekedar coba melatih kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu. Kendati ini ya, anggap aja ada pengadilan semacam itu nanti tuh, semacam moot court itu. Siapa yang mau mulai dalilnya? Sekaligus kita mau tahu mampu nggak kita mengakses isu dunia tentang lingkungan hidup tuh, dan isu dunia tentang keamanan global, security segala macam. Yuk. Siapa yang mau mulai? Siapa yang punya pandangan? Siapa yang mesti dipihaki? Tentu pemihakan itu akan merugikan orang lain, tapi dengan prinsip different principle kita bisa bilang oke, dia akan akan merugikan pihak sana, tetapi kerugian itu justru menguntungkan pihak yang paling ditinggalkan. Oke. Ya, silakan Pak. Semoga Bapak tidak dari Bima. Itu mic-nya dipegang Bu Puan, nggak bunyi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Sanusi dari Pengadilan Agama Bandung. Terima kasih Pak Kepala telah memberikan kesempatan dan mendatangkan Bung Rocky. Saya lebih senang kalau nggak keberatan panggilannya Bung ya Pak. Karena Bung itu punya semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, semangat keikhlasan, dan semangat untuk meraih cita-cita yang mulia atau partus tadi. Oke, dapat semua itu. Yang kedua, saya tidak fokus pada problem masalah yang dikembangkan atau dipertanyakan oleh Pak Bung Rocky yang di Bima. Karena itu kan serpihan-serpihan sporadis. Karena malah praktek atau malah manajemen kenegaraan. Tadi Bung Rocky telah menggambarkan bahwa
negeri IDEA yang direkomendasikan oleh ahli-ahli filsafat tadi, wabil khusus Yunani. Kemudian oleh semua bangsa dan negara kan mereka merumuskan konsep idealisme sebuah negara itu dalam instrumen tata negara yang dituangkan dalam konstitusi, kemudian didistribusikan ke badan-badan hukum termasuk di Indonesia salah satunya Mahkamah Agung menjadi instrumen untuk mewujudkan negara yang ideal. Nah tadi Bung Rocky hanya menjelaskan secara sporadis kan, gambaran saya atau yang saya tangkap, kalaulah negeri ini sebuah kendaraan atau bis, dan Bung Rocky sebagai ahli bengkelnya, kalau ada kerusakan-kerusakan tersebut, nah kami mau mendengar secara komprehensif di mana titik-titik kerusakan sebuah kapal atau pesawat ini, dan tidak dipertanyakan atau kita dibawa untuk menyelesaikan secara sporadis. Tadi masalah lingkungan hidup, masalah ketimpangan gender, masalah ketidakadilan, dan seterusnya. Terus yang kedua, secara normatif tentang keadilan, dan itu tugas kami sebagai pilar penegak kehakiman yang didistribusikan oleh konstitusi bersama MK. Dalam doktrin-doktrin etis, norma-norma sosial kemasyarakatan termasuk norma agama, dalam doktrin Islam tentang keadilan, kata Nabi ditanya oleh masyarakat atau sahabat, kalau tanya tentang kebenaran, tanya hati nuranimu. Kalau ditanya apa yang buruk, maka tanya nuranimu. Nah itu. Nah sehingga norma ini dituangkan dalam kehidupan sosial, termasuk menjadi norma etik untuk hakim sebagai norma kode etik hakim. Dan itu kembali kepada kita masing-masing kan gitu. Nah untuk menegakkan keadilan secara normatif, secara yuridis, tadi oleh Bapak Kepala dituangkan dalam sebuah keputusan itu harus berdasar pada aspek keadilan, aspek yuridis, aspek sosialis. Nah untuk keadilan secara formal itu kan harus dilihat dari bukti yang dicermati oleh hakim. Kemudian untuk keadilan yang substantif tentu harus kembali kepada nurani hakim itu sendiri dalam norma kemampuan kita masing-masing. Nah barangkali saya kadang sedih juga Bung Rocky ya, apa ya namanya, kalau bicara politik bikin sakit Pak, triliun gitu habis duit tanpa apa, tanpa asar atau tanpa kalau ditanya siapa atau masyarakat mana yang paling berbahagia di dunia ini hari ini adalah masyarakat Finlandia kalau tidak salah kan. Nah barangkali kita harus studi tour atau studi banding ke sana, atau Bung Rocky barangkali bisa menggambarkan negeri IDEA yang hari ini Pak, bukan konseptual yang dahulu, sebagai contoh untuk kami sama-sama membangun kembali kapal atau pesawat di negeri ini atau kita sendiri. Barangkali itu Pak. Turnuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada urusan dengan nurani itu. Hakim punya urusan dengan nurani. Saya punya urusan dengan nurani hakim datang dari persoalan real atau karena berdoa. Kalau semua bisa diselesaikan dengan berdoa, yang kita sebut kemasukakalan putusan kan diuji di dalam reasoning, legal reasoning itu. Bukan karena doa. Doa itu urusan pribadi. Kita pertanggungjawabkan kesalahan kita sebagai dosa. Karena itu nggak ada putusan hakim yang berbunyi, Anda saya hukum karena berdosa. Kan hukuman karena dia bersalah. Dan kesalahan itu di dalamnya ada variabel sosial, variabel sejarah, variabel politik. Itu dasarnya.
Jadi yang kita sebut hati nurani itu bukan sekedar perasaan, tapi itu moral call, panggilan moral yang dasarnya adalah legal reasoning. Saya kasih contoh. Dulu seorang bayi diperebutkan oleh dua ibu yang mengklaim bayi itu punya dia di depan hakim yang paling pintar namanya Nabi Sulaiman. Ditaruh di depan situ bayi itu. Siapa di antara Anda yang punya bayi itu? Ini argumennya kuat, ini argumennya kuat, ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman, taruh di situ. Oke, supaya adil, saya belah dua bayi itu ya. Sebelum pedang Nabi Sulaiman tiba 22 cm untuk membelah si bayi, ibu sebelah kanan berteriak, "Stop, saya pembohong. Itu bukan bayi saya." Ibu itu ngaku dia pembohong, bukan bayi saya. Berarti bayi siapa? Yang sebelah kiri kan? Oke. Nabi Sulaiman kasih ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Nabi Sulaiman pakai otak. Ibu itu tidak ingin melihat bayinya itu dipenggal, karena itu dia rela kasih pada lawannya yang berbohong sebetulnya. Nabi Sulaiman tidak berdoa, dia pakai otak aja. Itu namanya legal reasoning. Saya hormati pendapat Bapak tentang hati nurani. Tapi dalam soal di mana harus diputuskan dengan otak, kita pakai legal reasoning. Itu pentingnya filsafat hukum membantu kita untuk mendalilkan argumentasi itu. Bayangin misalnya, kalau Nabi Sulaiman nggak punya otak, dia akan bilang, oke, Anda berarti berbohong. Bayi itu dia kasih yang kiri itu. Yang mengaku berbohong justru yang jujur. Karena itu peristiwa eksistensial. Bagi si ibu itu peristiwa eksistensial. Si ibu benaran itu eksistensial. Bagi si ibu yang berbohong itu peristiwa material doang. Bisa dapat. Kita bedain antara yang eksistensial material karena ada tuntunan akal pikiran. Itu pentingnya legal reasoning. Jadi saya balik lagi pada soal tadi. Kita ingin agar supaya putusan itu didasarkan pada argumen supaya bisa diperiksa sebagai kasus. Karena kalau dasar hati nurani, bagaimana kita periksa sebagai kasus? Pindahin ke lain, hati nuraninya bisa lain itu. Itu putusan yang Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan, bukan yang Anda pertanggungjawabkan di depan mahkamah akal. Kan itu bedanya tuh. Jadi semua kasus harus bisa dibuka kembali supaya kalau kita naik banding ada dasar hukumnya, ada dasar argumennya kan. Kan kenapa kasus itu bisa naik banding? Karena di dalamnya ada reasoning. Itu dasarnya tuh. Kan tidak final. Bayangkan misalnya, hati nurani pengadilan tingkat pertama berbeda dengan hakim hati nurani tingkat kedua. Berarti Tuhan memberikan dua hati nurani yang berbeda itu. Kacau nanti pengujiannya kan. Tetap yang diuji adalah reasoning dari putusan itu.